Tapi mari kita belajar melakukan firman Tuhan. Satu demi satu, hari demi hari, sedikit demi sedikit, kita akan bertumbuh kehidupan rohani kita. Saatnya ketika kita menjadi besar, berbuah, ada perbedaan. Amin. Puji Tuhan, selamat sore, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali kita bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan. Kita kembali dapat beribadah kepada Tuhan pada sore malam hari ini. Mari kita kembali melihat ayat firman Tuhan yang sudah kita lihat tadi pagi, yaitu di dalam kitab Yesaya kitab Yesaya pasal 41 ayat yang ke-8. Yesaya pasal 41 ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan, "Tetapi engkau, hai Israel, hambaku, hai Yakub yang telah kupilih, keturunan Abraham yang ku kasihi." Puji Tuhan. Tadi pagi kita sudah melihat dua hal, yaitu bagaimana Tuhan memilih bangsa Israel, dan kemudian Tuhan menyatakan kasih-Nya di dalam panggilan Tuhan kepada umat Israel, yang saya jelaskan bahwa kita semua juga adalah bagian dari orang-orang Israel secara rohani. Kita semua bagian dari anak-anak Abraham di dalam iman kita, di dalam percaya kita kepada Tuhan. Sehingga ayat ini pun menjadi bagian bagi kita. Ayat ini pun menjadi tujuan Tuhan, harapan Tuhan bagi setiap kita orang percaya di akhir zaman ini. Tadi pagi kita sudah melihat tentang bagaimana Tuhan memilih, yaitu di ayat yang ke-9 Tuhan katakan, "Aku mengambil kamu dari penjuru-penjuru bumi, dari berbagai sudut-sudut bumi, dari berbagai keadaan, dari berbagai situasi, kondisi, keadaan. Kita datang dari berbagai latar belakang kehidupan yang berbeda. Baik itu kehidupan yang baik, yang normal, ataupun bahkan kehidupan yang tidak baik, kehidupan yang tidak normal, tidak wajar secara manusia. Tapi Tuhan sanggup mencapai siapapun, saudara. Tidak ada yang terlalu jauh untuk dapat dijangkau oleh Tuhan. Tidak ada, saudara. Tidak ada yang terlalu kecil sehingga terlewat dari perhatian Tuhan. Tuhan sanggup mencapai siapapun, saudara. Karena itu Tuhan memanggil kita, sehingga hari ini kita dapat menjadi orang-orang percaya. Nah, sebagai orang percaya yang dipanggil oleh Tuhan, Tuhan kemudian menyatakan kasih-Nya. Tuhan menyatakan kehendak-Nya di dalam kehidupan kita. Di dalam ayat yang ke-10, setelah Dia memanggil kita, kemudian Dia membentuk hidup kita. Dikatakan di ayat 10, "Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau." Tuhan mau ketika Tuhan memanggil kita, mengangkat kita sebagai anak-anak-Nya, Dia mengubah hidup kita dari kehidupan yang penuh dengan ketakutan, kecemasan, kekhawatiran, kepada kehidupan yang penuh dengan keberanian, saudara. Berani menghadapi apapun, berani menghadapi kehidupan ini, berani menghadapi tantangan-tantangan.
Banyak kali di dalam pekerjaan, di dalam tugas, di dalam usaha, kita tidak berani, saudara. Kita tidak berani melawan hal-hal yang buruk. Tapi Tuhan katakan, aku menyertai engkau. Karena itu jangan takut. Lalu dikatakan, janganlah bimbang sebab aku Allahmu. Jangan khawatir, jangan ragu. Memang segala sesuatu berubah, saudara. Segala sesuatu berubah. Dan semakin lama perubahan itu akan semakin cepat. Perubahan akan semakin cepat. Kita tidak tahu loh, saudara, konstelasi politik, ekonomi yang terjadi hari-hari ini. Perubahan bisa terjadi dalam sekejap, saudara. Kalau kita tidak siap dalam kehidupan rohani batin kita dapat tergilas, saudara. Karena Tuhan katakan, janganlah bimbang. Aku Tuhan yang tidak pernah berubah. Ketika Tuhan mengutus Musa kepada bangsa Israel di Mesir, Tuhan katakan, kasih tahu kepada mereka, aku adalah aku. Aku ada yang aku ada. Tuhan tidak pernah berubah. Eksistensi, keberadaan, sifat, natur Tuhan itu tidak pernah berubah. Kadang-kadang manusia suka berubah, saudara. Ada baik-baik tapi mengalami hal yang tidak baik, bisa berubah jadi tidak baik. Lagi semangat menghadapi situasi yang tidak diharapkan, berubah menjadi lemah. Itu manusia. Tapi kita punya Allah yang kita sembah, Allah yang tidak pernah berubah, saudara. Sehingga kepadanya kita dapat menaruh pengharapan kita. Alkitab katakan pengharapan kita itu seperti sauh yang kuat. Tempat pengharapan kita adalah tempat pengharapan yang kuat, saudara, yang terjamin, karena dia tidak mungkin berubah. Lalu dikatakan, aku meneguhkan dan menolong engkau. Aku meneguhkan. Setiap hari kita diteguhkan oleh kebenaran firman Tuhan, saudara. Sebagai manusia kita bisa lemah, kita bisa ragu, bisa kecewa, bisa susah. Tapi kalau kita memperhatikan sungguh-sungguh firman Tuhan itu datang memberikan kita kekuatan, saudara. Firman Tuhan memberikan kita penghiburan. Roh Kudus menuntun kita, mengarahkan kita, memimpin kita di dalam jalan-jalan yang benar. Dan setiap kali kita melangkah di dalam tuntunan Roh Kudus, sebenarnya kita sedang bertumbuh di dalam Tuhan, saudara. Dan yang namanya bertumbuh itu pasti semakin kuat. Namanya pertumbuhan itu akan membawa semakin hari semakin kuat. Dan yang terakhir, bagaimana Tuhan menyatakan kasih-Nya, yaitu dikatakan, aku memegang engkau dengan tanganku yang membawa kemenangan. Tujuan Tuhan membawa kita kemenangan sampai kepada kehidupan yang berkemenangan. Kehidupan yang berkemenangan. Tetapi sampai ke situ ada proses-proses yang kita lalui. Tetapi ingat, proses yang kita lalui itu di dalam tangan Tuhan. Kita memang melalui berbagai proses, tapi kita ada yang menyertai. Kita memang melalui berbagai tantangan, tetapi kita punya Allah yang tidak berubah. Kita mungkin bingung, tapi kita punya firman yang memberikan kita kekuatan. Sehingga tujuan Allah, kalau kita berjalan di dalam jalan yang benar, akan sampai kepada tujuannya yang sempurna. Nah, saat ini kita akan melihat bagian yang berikut, yaitu kita ini dipanggil, dibentuk untuk menjadikan kita hamba-hamba Tuhan. Haleluya. Di ayat yang ke-8 tadi kita baca, tetapi engkau hai Israel hambaku. Kalau sudah bicara hamba ini enggak enak. Ini tidak enak kalau bicara hamba.
Tapi memang tujuan akhirnya begitu, saudara. Inilah firman Tuhan. Kita mau lari, datang belok kiri, belok kanan, tetap ketemu juga seperti itu. Tuhan menjadikan kita, menyempurnakan kita, menguatkan kita untuk kita menjadi hamba, untuk kita menjadi alat di tangan Tuhan. Itu tujuannya. Buat apa benda-benda yang bagus itu diciptakan kalau tidak ada fungsinya? Buat apa? Tidak ada gunanya, saudara. Nah, mari kita melihat ayat yang berikut. Di dalam ayat 13. Ayat yang ke-13 Yesaya pasal 41. Sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Jangan takut, hai cacing Yakub, hai ulat Israel. Akulah yang menolong engkau, demikianlah firman Tuhan. Dan yang menebus engkau ialah yang Maha Kudus, Allah Israel. Menarik di sini, saudara. Tuhan berkali-kali katakan, aku yang menolong engkau. Jangan takut, jangan bimbang. Lalu di ayat yang ke-14 dia katakan, jangan takut, hai cacing Yakub, hai ulat Israel. Bapak Ibu Saudara sekalian, apakah kita memang layak untuk menjadi hamba Tuhan, saudara? Sebenarnya ya tidak juga. Di ayat ini digambarkan bangsa Israel, anak-anak Yakub itu sebagai cacing. Apa yang dapat dilakukan oleh cacing itu? Apa manfaat cacing itu? Setahu saya cacing itu kita biasa pakai sebagai umpan ikan, saudara. Kalau kita mancing, kita cari cacing buat jadi umpan. Setahu saya manfaatnya itu, mungkin ada manfaat yang lain, saudara. Sebenarnya kita tidak banyak gunanya kita. Dikatakan bangsa Israel itu di hadapan Tuhan seperti cacing. Apa yang dapat dilakukan ulat? Ulat kalau jangan pelan. Saudara bayangkan kalau kita lagi buru-buru, lagi mau cepat-cepat, lalu kita harus berjalan dengan orang yang jalannya pelan, lambat. Coba itu rasanya ke mana? Ketinggalan pesawat, saudara. Sudah harus naik pesawat boarding. Kalau di Jakarta, di Terminal 3 itu kalau naik Citylink kita bisa jalan setengah kilo, saudara. Baru sudah terlambat, baru ada yang satu orang bilang hahalek. Aduh, mau bagaimana ini? Cepat, sudah cepat. Oh, sabar. Itu ulat itu. Kita kerja buru-buru, baru orang yang harus bantu kita ini. Bukan cuma gerakan yang lama, otaknya juga lambat, saudara. Aduh itu rasanya ke mana itu ya. Kalau kita memikirkan ini, kita bisa membayangkan berapa banyak kali Tuhan itu gemas dengan kita. Berapa banyak kali Tuhan itu jengkel dengan kita. Sebagaimana Tuhan memimpin bangsa Israel keluar. Tuhan bilang ke Musa, wih Musa, berat juga ya. Kayaknya ganti saja. Lebih malaikat yang tuntun. Karena kalau saya tuntun terus lama-lama saya kasih habis semua. Tuhan bilang, Yakub, Israel, cacing. Bisa bikin apa sih? Tidak bisa bikin apa-apa, saudara. Seringkali kita membuat Tuhan itu jengkel, gemas. Tapi kita tidak rasa kan? Kan kita tidak rasa. Kalau kita jengkel sama kita punya pembantu misalnya, kadang-kadang mereka tidak rasa juga. Kita marah setengah mati, kadang-kadang dia biasa saja.
Sama kita juga begitu, saudara. Kadang-kadang kita rasa biasa saja. Makanya Tuhan katakan di dalam Injil Matius, pasal 13, ayat 13 dan seterusnya. Ada orang-orang model begini, saudara. Injil Matius pasal 13 ayat 13. Itulah sebabnya aku berkata dalam perumpamaan kepada mereka, karena sekalipun melihat, mereka tidak melihat, sekalipun mendengar, mereka tidak mendengar, dan tidak mengerti. Maka pada mereka genaplah nubuat Yesaya yang berbunyi, kamu akan mendengar dan mendengar, namun tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat, namun tidak menanggap. Sebab hati bangsa ini telah menebal, dan telinganya berat mendengar, dan matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya, dan mendengar dengan telinganya, dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Tetapi berbahagialah matamu karena melihat, dan telingamu karena mendengar. Haleluya. Ya. Jangan kita menjadi seperti orang-orang Farisi. Ya. Melihat, tapi tidak. Ternyata tidak. Kelihatannya melihat. Ya. Banyak orang percaya kelihatannya ada di gereja, tapi jiwanya tidak ada, saudara. Ya. Kelihatannya mendengar, tapi pulang tanya juga dia bingung. Ya. Tadi apa ya? Seringkali kita seperti ini, saudara. Tapi puji Tuhan, Tuhan tidak pernah menyerah dengan kita, saudara. Ya. Tuhan tidak pernah menyerah. Di kitab Yesaya pasal 41 tadi, di ayat yang ke-9 dikatakan, aku tidak menolak engkau. Ingat ya, Tuhan tidak pernah menolak. Ya. Tuhan tidak pernah menyerah dengan kehidupan kita. Dia menolong kita, bahkan dia menebus hidup kita. Untuk apa? Untuk sebuah tujuan yang jauh lebih besar dari yang pada kita pikirkan. Apa itu, saudara? Ayat 15 dan ayat 16. Sesungguhnya aku membuat engkau menjadi papan pengirik yang tajam dan baru dengan gigi 2 jajar. Engkau akan mengirik gunung-gunung dan menghancurkannya, dan bukit-bukit pun akan kau buat seperti sekam. Engkau akan menampi mereka, lalu angin akan menerbangkan mereka, dan badai akan menyerahkan mereka. Tetapi engkau ini akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, dan bermegah di dalam Yang Maha Kudus Allah Israel. Haleluya. Tujuannya apa? Supaya kita menjadi alat di tangan Tuhan. Setiap orang percaya itu dipersiapkan oleh Tuhan untuk menjadi alat, menjadi media, menjadi hamba bagi pelayanan pekerjaan Tuhan, saudara. Ada tujuan yang besar yang Tuhan desain, yang Tuhan rancangkan, saudara. Sebagaimana ketika Tuhan Tuhan membentuk bangsa Israel dan mengambil mereka keluar dari Mesir. Ada sebuah tujuan yang besar. Coba kita lihat di dalam Ulangan pasal 26. Ulangan pasal 26 ayat 19. Ulangan pasal 26 ayat 19. Dan ia pun akan mengangkat engkau di atas segala bangsa yang telah dijadikannya, untuk menjadi terpuji, ternama dan terhormat. Maka engkau akan menjadi umat yang kudus bagi Tuhan Allahmu, seperti yang dijanjikannya. Ini tujuan Tuhan, saudara. Ya. Menjadikan kita umat, bukan umat sembarang umat,
Tapi umat yang terpuji, umat yang ternama, umat yang terhormat, ya, mencapai suatu standar tertentu di dalam kehidupan kita. Itu tujuan Tuhan, saudara. Orang percaya harus mampu menjadi pengirik dan penampi. Kita tahu pengirik itu kan, pengirik itu untuk memisahkan gandum atau padi dari batangnya, ya, dari pohonnya itu pengirik. Lalu penampi itu untuk memisahkan biji gandum, biji padi dari sekamnya, ya, dari kulit-kulitnya itu. Ya. Itu tujuan Tuhan, menarik kita, mengambil kita, mengangkat kita, memulihkan hidup kita. Tentu ini bukan tugas yang mudah, saudara. Makanya dikatakan, aku menjadikan engkau itu pengirik yang tajam dan baru. Tajam. Kita harus punya pemikiran yang tajam, saudara. Firman Tuhan, Alkitab juga katakan firman Tuhan itu seperti pedang yang tajam, yang sanggup menembus jiwa dan roh kita. Tugas pelayanan orang percaya tidak mudah. Karena itu kita harus merelakan diri kita dibentuk oleh Tuhan. Dibentuk oleh Tuhan. Yang pertama, kita menjadi pembeda. Pembeda antara yang benar dan yang tidak benar, saudara. Ya. Menjadi pembeda. Dalam kitab Maleakhi pasal 3 dikatakan, kamu akan melihat kembali. Artinya sudah pernah terjadi. Dan kamu akan kembali melihat. Perbedaan antara orang fasik dan orang benar. Orang yang beribadah dan orang yang tidak beribadah. Hari-hari ini hampir tidak ada bedanya, saudara. Bedanya hanya orang yang beribadah itu ke gereja, yang tidak beribadah tidak di gereja. Tapi begitu yang beribadah ini keluar dari gereja, sebagian besar itu tidak ada bedanya. Ya sama saja. Cara berkatanya, cara berpikirnya, cara bersikapnya sama saja. Tidak ada bedanya. Padahal Tuhan menjadikan kita, membentuk kita, menebus kita, menyelamatkan kita. Untuk kita menjadi pengiring, saudara. Memisahkan hal yang berguna dengan hal yang tidak berguna. Itu tujuannya. Memisahkan, menjadi pembeda. Nuh, Tuhan temukan dia berbeda dengan orang-orang sekelilingnya. Tuhan menemukan dia orang yang berbeda. Sehingga Tuhan mempercayakan suatu karya penyelamatan yang luar biasa, saudara. Ya, luar biasa. Kenapa? Karena dia mampu menunjukkan perbedaan. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita dipanggil, ditebus dengan darah yang mahal. Bukan hanya sekedar kita jadi orang percaya, ke gereja, beribadah, memuji Tuhan, selesai. Kita bayar perpuluhan, kita berkorban, kita membantu pekerjaan Tuhan, selesai. Tidak, saudara. Ada tujuan yang lebih mulia. Ya. Tugas kita memisahkan, ya, yang baik dan yang jahat. Ya. Oh, ini tidak mudah, saudara. Tidak mudah. Selain tidak mudah, ini beresiko, ya, beresiko. Ya. Menjadi orang yang dapat memisahkan yang baik dari yang jahat di dalam kehidupan sosial kita, masyarakat kita, kantor, pekerjaan kita. Orang akan, weh lu ini so suci selalu, lu terlalu lebe-lebe, lu suka yang paling betul selalu. Tidak mudah, saudara. Tidak mudah. Jadi pagi saya sampaikan Daniel. Bayangkan saudara, kalau saudara seperti Daniel,
Kita kan kita tidak pernah jelaskan, tapi secara tersirat kita bisa tahu bahwa dia bekerja di dalam suatu lingkungan, suasana bekerja yang sebenarnya tidak kondusif. Di dalam pekerjaannya orang mencari berbagai cara untuk menjatuhkan dia. Banyak orang yang hanya bertopeng di hadapan Daniel, mungkin karena dia dekat dengan raja. Iya, baik. Pas di belakang dia, kan mana caranya kita kasih habis ini orang ini. Karena apa? Pasti karena Daniel tidak menuruti apa yang mereka biasa lakukan. Pasti karena Daniel berusaha untuk memisahkan, membuat pembeda antara yang benar dan yang tidak benar. Risikonya, ada. Masuk gua singa. Itu resiko. Nah, persoalannya tidak banyak orang percaya yang mau mengambil resiko itu. Mau menanggung resiko itu. Sudah, botong dulu diam-diam. Yang penting kan botong seni buat. Kan gitu ya. Kita ambil jalan aman saja. Yang penting saya kerja benar, saya kerja baik. Dong mau kerja seni betul, dong mau ini. Itu dong urusan. Lalu manfaat kita di mana? Lalu peran kita di mana? Fungsi kita di mana? Matius pasal 5. Tuhan katakan bahwa kita ini harus punya fungsi. Injil Matius pasal 5 ayat 15-16. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu di sorga. Mengubah suatu kondisi yang tidak baik menjadi lebih baik. Ketika terang itu datang, maka gelap pun hilang. Makanya orang bertanya, apakah gelap itu ada? Sebenarnya gelap itu ya tidak ada. Gelap ada karena terang tidak ada. Gelap tidak bisa menghilangkan terang, tapi terang bisa menghilangkan gelap. Tapi yang terjadi sebaliknya. Terang itu seperti ditutupi oleh kegelapan. Banyak orang percaya tidak berani untuk menjadi terang. Tidak berani berterus terang. Tidak berani terang-terangan. Padahal Alkitab katakan, kita harus menjadi terang. Supaya orang bisa melihat perbuatan-perbuatan kita. Memuliakan Bapa di surga. Itu kan tujuannya, tujuan akhirnya. Banyak jiwa diselamatkan. Karena apa? Karena melihat perbuatan-perbuatan yang benar. Ini tujuan Allah, saudara. Tujuan Tuhan supaya kita menjadi alat untuk memurnikan, untuk membersihkan dari hal-hal yang tidak benar. Engkau harus menjadi garam. Di ayat sebelumnya dikatakan, kamu adalah garam dunia. Tapi apa yang terjadi kalau garam itu menjadi tawar? Tidak ada gunanya, saudara. Tidak ada gunanya. Mari kita introspeksi dalam diri kita masing-masing. Sudah seberapa bergunakah kita di dalam perubahan lingkungan kita, di dalam perubahan budaya kerja kita, di dalam perubahan cara berpikir orang-orang di sekeliling kita. Sudah seberapa bergunakah kita? Tuhan mau kita juga menjadi alat untuk memurnikan, alat untuk membersihkan. Itu tujuan Tuhan, saudara. Itulah kalau kita sampai ke situ, itulah yang disebut bahwa kita menjadi hamba-hamba Tuhan. Untuk sampai ke situ maka kita harus mencapai suatu standar hidup, standar moral, standar etika
yang bahkan lebih tinggi daripada standar dunia. Kalau dalam perusahaan itu kan ada standar, ya, standarisasi yang orang sebut ISO itu. Standar pemasarannya seperti apa, standar produksinya seperti apa, standar manajemennya seperti apa. Semua ada standarnya. Sekolah PAUD saja ada standar, saudara, untuk bisa sampai ke akreditasi. Hidup kita pun demikian. Harus ada standarnya, harus mencapai standarnya. Sehingga Ayub bisa katakan, kalau Tuhan menguji aku akan timbul seperti emas. Itulah standar yang Tuhan mau dicapai oleh orang-orang percaya. Sehingga kemudian bisa menjadi pengiring, bisa menjadi penampi. Jangan semua diam-diam. Kenapa? Semua saling baku pegang. Lo ngomong apa? Kau minta ada pegang, lu pun juga. Kan begitu. Woi, mau bergerak, mau ngomong gitu. Ingat, Boton juga ada bermain di belakang. Lalu bagaimana? Kita mau tegur orang juga, kita, Boton juga pelanggaran juga banyak, jadi lebih diam-diam. Ini kan yang banyak terjadi, saudara. Firman Tuhan padahal katakan ya di atas ya, tidak di atas tidak. Tapi bahkan untuk mencapai standar ini saja, saudara, yang menyebut dirinya hamba Tuhan pun masih bergumul, masih banyak pergumulan. Di muka bilang, ya aman om, tenang, kita dukung, pasti. Itu di muka. Yang ngomongin siapa? Pendeta, gembala, hamba Tuhan. Lalu bagaimana? Mau jadi apa kalau yang namanya hamba Tuhan, pendeta, gembala tidak mencapai standar? Katakan ya dia, ini kan standar integritas yang umum. Kejujuran itu kan bukan hanya milik orang percaya. Semua orang. Dalam berbagai tugas bidang pekerjaan itu, semua orang cari pertama jujur itu. Tapi banyak orang juga tidak berani jujur, saudara. Lalu bagaimana kita bisa mencapai? Kamu akan kujadikan sebagai pengirik-pengirik yang baru, yang dapat menghancurkan gunung-gunung kesombongan, menghancurkan segala gunung-gunung kefasikan. Bagaimana? Karena itu mari di dalam kita mendengar firman Tuhan, mari kita memperhatikan sungguh-sungguh firman Tuhan. Kita membuka hati kita, saudara, agar firman itu betul-betul masuk, tertanam di dalam hidup kita. Kita punya kerendahan hati untuk dituntun, dibimbing oleh Roh Kudus. Saya katakan tadi pagi, tidak peduli seberapa banyak yang kita tahu, yang penting di hadapan Tuhan adalah seberapa banyak yang kita lakukan. Karena hanya untuk tahu, orang Farisi tahu banyak, tapi justru mereka yang paling banyak ditentang oleh Yesus. Mereka tahu banyak, tapi pengetahuan mereka hanya dijadikan sebagai alat untuk pembenaran segala dosa-dosa pelanggaran mereka. Tapi mari kita belajar melakukan firman Tuhan. Satu demi satu, hari demi hari, sedikit demi sedikit, kita akan bertumbuh kehidupan rohani kita, saudara. Saatnya ketika kita menjadi besar, berbuah, ada perbedaan antara orang-orang yang takut kepada Tuhan, yang sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan, dan orang-orang fasik. Puji Tuhan, demikianlah firman Tuhan. There is none like you. No one else can touch my heart like you do. And I could search for all eternity long and find
there is none like you. Oh, there is none like you. No one else can touch my heart like you do. Oh, and I could search for all eternity long and find there is none like you. Your mercy flows like a river so wide. Healing comes from your hand, and suffering children are safe in your arms. There is none like you. Oh, there is none like you. There is none like you. There's just no one else can touch my heart like you do. And I could search for all eternity long and find there is none like you. Oh, I could search for all eternity long and find there is none. There is none. There is none. There is none. There is none.